Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala saril umam bi akrami ahbabih. Hamdan yastajibul marghuba min ridha'ih wa yasta'tiful mahzuna min ata'ih wa yaj'aluna minasyakirina li na'ma'ih wal 'arifina li awliya'i wa ala'ih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itrat tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqul musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimullah, sebagaimana biasa mengawali pengajian kita pada malam hari ini dengan kita membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan dan hadiahkan untuk para almarhumin, almarhumat, berkhusus orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Mudah-mudahan almarhumin almarhumat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hidup senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah walakum sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad sallam al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahmatullah, sebelum kita mulai kembali melanjutkan materi yang lalu ya, sejenak mari kita coba kita lakukan ta'ammulat sebentar sehubungan dengan bergantinya tahun. Alhamdulillah pada saat ini kita berada di tahun baru ya, meskipun bukan tahun kita tidak bermaksud untuk merayakan. Namun bagaimanapun pergantian tahun ini ya, ada hal yang positif yang baik harus kita lakukan berkaitan dengan pergantian tahun baru ini, yaitu sudah kita melakukan ta'ammulat ya, artinya renungan lah ya, bahwa pergantian tahun, baik pergantian tahun Hijriyah ya maupun tahun Masehi, seperti yang saat ini kita sudah berada di tahun 2025 ya, bahwa pergantian tahun pada hakikatnya mengingatkan kita bahwa tanpa terasa jatah umur kita semakin hari semakin berkurang. Umur memang bertambah, tapi jatah kesempatan hidup kita semakin hari semakin berkurang. Nah, ini barangkali yang bisa menjadi renungan kita setiap bergantinya tahun baru, apapun tahunnya ya. Jadi ya, mengingatkan kita bahwa dengan bergantinya tahun, apa kita sadari jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang, semakin kita mendekati ajal kita. Dan umur ini adalah modal ya, ibarat modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Maka dengan modal ini ada di antara manusia yang menghabiskannya dengan membeli pahala, dengan dia melakukan ketaatan ya. Tapi juga ada yang menghabiskannya untuk membeli dosa.
dengan melakukan kemaksiatan. Barang siapa yang modalnya banyak, ya banyak nih sudah nih, yang sudah dikasih modal banyak, berarti umurnya sudah apa? Sudah cukup banyak ya, tua. Berarti apa? Modalnya udah banyak ya. Ya. Siapa orang yang modalnya banyak, kemudian pahalanya banyak, maka bersyukurlah dia termasuk orang yang apa? Beruntung. Ya. Tapi kalau orang yang punya modal banyak, dikasih modal banyak, tapi pahalanya apa? Belum banyak ya, masih sedikit ya, atau mungkin apa? Yang nauzubillah ya, justru dosanya semakin apa? Lebih banyak. Nah ini mah pasti adalah orang yang rugi ya. Ada orang yang berikan umur panjang lalu ia bisa memanfaatkannya untuk apa? Ibadah, banyak amal soleh. Tapi juga ada orang yang diberikan umur panjang tapi semakin tua semakin apa? Jadi semakin banyak maksiat. Dan dua model atau model manusia ini memang apa? Pernah disinggung ya oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik, manusia terbaik? Qala, Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Semakin tua semakin banyak amalnya, itu orang yang baik. Lalu juga dia bertanya, "Fa ayyun nas syarrun?" Lalu siapa orang yang paling jelek, paling buruk? Qala, Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa sa'amaluhu." Orang yang apa? Umurnya panjang dan buruk amalnya, semakin tua semakin jadi. Bukan malah banyak ibadahnya, bukan makin dekat kepada Allah, tapi semakin banyak dosanya. Nah ini syarrun nas, manusia yang terburuk. Hadirin rahimallah, barangkali atau mungkin kita sering, atau mungkin bukan sering ya, bukan pernah, sering berdoa, meminta, berharap diberikan umur yang panjang. Pasti ya. Jangan ada yang minta umur pendek, doanya Allahumma tawil a'marona, ya Allah panjangin umurnya. Ada Allah, ya Allah qashir a'marona, ya Allah pendekin umur saya. Nggak ada ya. Pasti sering kita sering meminta diberikan umur yang panjang. Umur yang panjang sesungguhnya ini bisa menjadi sebuah keberuntungan dan juga bisa menjadi sebuah malapetaka bagi kita, tergantung siapa yang menjalaninya. Bagi orang yang soleh, umur yang panjang akan menjadi kesempatan, peluang besar bagi dia untuk meningkatkan, menambah, memperbanyak amal solehnya, ibadahnya. Tapi bagi orang yang toleh, ya ini tolehnya balikan dari orang yang soleh. Ada soleh atau toleh ya, orang yang nggak baik. Bagi orang yang toleh, umur yang panjang justru akan menambah, menumpuk dosanya. Ya. Hakikatnya memang kita paham, sudah kita tahu bahwa Allah ya, terkait umur memang Allah yang tahu dan menentukan. Ya. Kalau Allah sudah kalau ajal manusia sudah datang, tidak ada bisa yang mencegah. Begitupun kalau orang belum waktunya, ya belum waktunya mati, ajalnya datang, nggak ada yang bisa mendahulukan, mempercepat ya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayatnya ya, mungkin sudah sering kita dengar, mulikul ummatin ajal ya. Faijaja ajalhum la yastakhirna sa'ata wa la yastaqim. Dan setiap umat itu punya batas waktu. Ajal ini batas waktu hidup, batas waktu kita menjalani kehidupan. Itu ajal namanya. Apabila telah datang ajal seorang, maka tidak ada yang bisa minta diduluin, minta diakhirkan, sedikit pun nggak bisa. Meminta umur yang panjang ya bukan suatu hal yang
yang salah ya, dia bukan yang dilarang. Ya, boleh-boleh ya, dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi sendiri ya, Nabi kita SAW telah memberitahukan kepada kita ada beberapa amal yang bisa memperpanjang umur. Di antaranya juga nih hadisnya barangkali sudah sering kita dengar ya, man sarrahu ayyub sato lahu fi rizqihi ya, awin salahu fi asari fal yasir rahimah. Siapa ya orang yang ingin rezekinya diluaskan ya, umurnya diperpanjang, maka hendaknya dia menyambung silatur rahim. Lalu apa yang dimaksud umur yang bisa diperpanjang dalam hadis tadi? Mempanjang umur. Bukankah umur manusia itu sudah ditentukan? Lalu kita ngapa kudu minta apa? Umur yang panjang. Nah, hakikat umur yang panjang di sini ya, sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh ulama itu adalah ilmu yang berkah ya. Ilmu yang berkah, bukan umurnya yang bertambah, tapi kualitas hidupnya yang bertambah ya. Kualitas hidupnya yang bertambah ya. Misalnya ada orang yang diberikan umur 30 tahun ya, kasih hidup oleh Allah 30 tahun, tapi sama hidupnya dia isi dengan ibadah ya, beramal soleh kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan umur yang bertambah, karena yaitu umur yang dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Contoh lain, ada orang yang diberikan umur 70 tahun tapi ketika hidupnya kan jarang ke masjid, nggak pernah sedekah, malas taklim ya, kan? Mungkin nggak pernah sholat, kerjaannya mungkin hanya mabuk-mabukan kan, dan kemaksiatan lain ya. Maka hal ini tidak bisa tidak disebut umur yang panjang ya kan? Meskipun dia umurnya 70 tahun atau lebih, karena umurnya diisi dengan hal-hal yang jelek, yang sia-sia. Sehingga ada hal yang lebih penting untuk kita minta daripada kita meminta umur yang panjang, yaitu meminta umur yang berkah. Nah, inilah yang harusnya doa yang harus senantiasa kita panjatkan ya, kita pinta pada Allah supaya kita diberikan umur yang berkah ya. Syukur-syukur diberikan umur yang panjang juga yang berkah. Apa itu berkah ya? Berkah kan sebagaimana yang sudah kita sering dengar, itu adalah tetapnya dan bertambahnya kebaikan ya. Jadi dengan bertambahnya umur kita berharap ya, bertambah pula kebaikan pada diri kita. Itulah umur yang berkah ya kan? Nah, berkaitan dengan ini Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad ya, pengarang Ratibul Hadab, yang ratibnya sering kita baca dalam kitab, salah satu kitabnya pernah baca dalam kitabnya Sabil Iddikar wal Iktibar, itu panjang tuh, bima yamuru bil insan wa yanqalahu minal a'mar, kalau nggak salah begitu judulnya. Nah, beliau mengatakan wa khairul umur barakatuhu wa taufiqu fihi lil a'mali sholihati wal khairatil khassati wal ammah. Umur yang paling baik ya, adalah umur yang diberkahi Allah. Sebaik-baik umur adalah umur yang diberkahi Allah dan diberikan taufik. Taufik itu adalah pertolongan ya, kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan lainnya, baik yang bersifat khusus maupun umum ya. Nah, dari kutipan ini ya, kira bisa kita pahami bahwa ternyata kebaikan seseorang itu tidak hanya bergantung semata-mata pada umurnya yang panjang, melainkan seberapa banyak amal soleh ya,
kebaikan yang dilakukannya selama hidup. Itulah ukuran kebaikan, bukan seberapa panjang dia kasih umur, tapi seberapa banyak kebaikan ya atau amal soleh yang dilakukannya selama. Inilah khairun nas ya. Ini contoh orang khairun nas dengan umur yang pendek ya kan, jadi orang pendek tapi kebaikannya banyak, atau mungkin sama atau bahkan bisa melebihi kebaikan orang yang umurnya panjang. Nah ini kaitan dengan ini dalam sebuah kitab Ibnu Athaillah kalau nggak salah pernah berkata, rubba umrin ittasa'at amaluhu wa qalat amdaduhu. Umur itu bisa jadi umur itu panjang tapi sedikit manfaatnya ya. Orang umur panjang tapi sedikit bisa jadi begitu ya. Tapi juga wa rubba umrin qalilatun amaluhu kasiratun amdaduhu. Bisa jadi umurnya pendek sedikit ya, tapi kebaikannya melimpah. Nah, kita mudah-mudahan ya, dengan umur yang kita miliki mudah-mudahan umur yang berkah ya. Meskipun nggak pentingnya itu mestinya itu yang yang selalu kita minta, keberkahan umur, bukan sekedar umur yang panjang ya kan. Makanya boleh minta umur panjang tapi Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah, kita tambahin jangan Allahumma tawil a'marana ya Allah panjangin umur saya doang, tapi iya Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah wa ta'atir rasul gitu, wa sahih arsyadana gitu, boleh enggak apa-apa ya kan. Nah itu. Nah berkaitannya juga dalam kitab yang tadi yang sama Sabil Itikal, Said Abdul Al-Haddad juga menyebutkan ada beberapa contoh orang yang soleh namun berumur pendek ya. Orang soleh berumur pendek namun kebaikannya ya sangat banyak ya. Contohnya yang beliau sampaikan adalah Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ini kan dalam catatan beliau wafat dalam usia 54 tahun. 54 tahun ya, beda setahun sama saya ya. Tahun ini saya 53, memang 52 kali ya. Ya 52. Imam Syafi'i wafat 54 ya, 54 tahun. Wafatnya 54 ya, saya kan 53 ya, beda setahun karena beliau lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat, beliau lahir tahun 150 Hijriah ya. Wafat berarti tahun 204 berarti ya. Ya kan ya 204 kalau 54 ya. Ya bilang memang umurnya pendek kan. Tapi sama kebaikannya luar biasa lewat karya-karyanya yang sangat bermanfaat, yang bisa kita rasakan manfaatnya. Akan kita termasuk salah satu pengikut mazhabnya gitu. Contoh lain yang terakhir adalah Imam Ghazali yang beliau sama beliau lagi nggak jauh beda wafatnya dengan Imam Syafi'i, 55 tahun wafatnya. Karena beliau lahir tahun 450 Hijriah. Berarti wafatnya tahun 450 berarti 505 ya. 450 Hijriah itu lahirnya. Ya, tambah 55 berarti Iya, 450 tahun dia 450 Hijriah lahirnya. Ya, umurnya 55 tahun, berarti wafatnya tahun 505 Hijriah. Sama beliau juga umurnya pendek. Ya kalau lihat secara umur pendek 50, tapi karyanya luar biasa kan? Nah itu ya. Nah terakhir ada ucapan dari Imam Sufyan bin Uyainah yang
beberapa inisiatif yang patut kita renungkan. Beliau pernah berkata, innama laka min umrika ma'ata'tallah fihi fa amma ma'asaita fihi fala ta'udduhu laka umrah. Artinya apa? Maknanya sejatinya umur yang terhitung milikmu adalah yang kau gunakan untuk lakukan ketaatan kepada Allah. Jadi Pak, ya umur kita kan berapa? Ya kan? Jadi yang umur yang terhitung umur kita itu adalah umur yang kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Adapun yang umur yang kau gunakan untuk bermaksiat kepadanya, fala ta'udhu laka umrah, maka jangan kau anggap itu sebagai umur. Nah, hingga kita, ya umur kita berapa sekarang? Kan? Berapa? 60. Itu perangin masa balik 15. Kan? Berarti berapa? 45 ya? 45. Berarti 45 itu masa. Nah, dari 45 tahun itu mana yang benar-benar umur kita itu? Artinya yang benar-benar kita gunakan untuk ibadah pada Allah pada 45 tahun itu. Mana lebih banyak? 40 tahun, 45. Nah, mana yang lebih banyak umur kita? Kalau memang banyak hanya 20 tahun doang kita buat ibadah, berarti umur kita segitu dah. Kan? Ya, kalaupun ternyata ketika mati umurnya 60, ditulis nisan 60 tahun Haji Agus umurnya. Padahal umurnya 20 tahun doang itu. Ya, yang dia pakai buat ibadah. Nah, itu mudah-mudahan kita berharap ya dengan bergantinya tahun baru ini ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kita taufiknya untuk senantiasa bisa taat ibadah pada Allah, sehingga umur yang masih tersisa ini yang diberikan Allah benar-benar umur yang berkah ya, umur yang bisa kita manfaatkan betul untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit ta'amulat barangkali ya kan, dalam rangka ya bergantian refleksi ya, pergantian tahun baru yang baru 3 hari lalu kita lalui ya gitu. Baiklah ya, langsung kita masuk melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu terkait dengan apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini terkait dengan man arada ayyan jua min ajabil qabri ya. Siapa orang yang ingin selamat dari azab kubur, maka diantaranya kata beliau hendaknya dia melazimkan 4 hal. Pertama, kemarin sudah sholat ya. Nah, yang sudah kita bahas adalah menjaga sholat. Yang kedua, nah ini yang malam hari kita akan bahas, yaitu terkait dengan wassadaqah. Yaitu perkara kedua yang harus kita lazimkan agar kita bisa selamat dari azab kubur ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Lais ya, As-Samarqandi adalah sedekah ya. Nah, sekarang apa mana sedekah nih ya? Nah, sedekah ini adalah apa? Ini ismun lima yutasaddaqu bihi min malin wa nahwihi. Jadi sedekah itu nama bagi harta atau sesuatu yang lain yang kita berikan. Ya. Jadi apa? Itu namanya sedekah secara lugawi ya. Artinya apa saja yang kita berikan untuk orang lain ya, baik berupa harta atau yang lainnya, itu namanya sedekah ya. Wa sumiyat sedekah, dinamai sedekah. Kenapa ini yang kita berikan namanya sedekah? Li'annaha ataun ya. Ya, atau ataun dalun ala sidqi mu'tiha fitah. Arti karena sedekah itu disebut sedekah, nama sedekah karena ada pemberian. Karena pemberian yang menunjukkan kebenaran keikhlasan ya, kemurnian orang yang berikannya ya, karena memberikan itu enggak ada motif lain kecuali hanya mengharap pahala Allah. Itu namanya sedekah. Jadi sesuatu yang kita berikan ya kepada orang lain semata-mata kita mengharap
pahala Allah itu nambah. Sedekah itu ya. Atau al-atiyatu yabtaghi bihal masubata min ta'ala. Jadi pemberian yang dimana dia memberikan itu semata untuk mengharap pahala, hanya pahala dari Allah. Itu mana sedekah. Jadi gampang gitu ya. Sedekah pemberian ya apapun bentuknya ya yang kita berikan kepada orang lain semata-mata kita mengharap pahala dari Allah, itu namanya sedekah ya. Dan untuk macamnya ini nanti secara umum nanti sedekah ini dibagi dua ya. Ada namanya sedekah yang namanya madiyah, ada sedekah ma'nawiyah ya. Sedekah madiyah ini sedekah madiyah itu arti materi ya. Artinya sedekah yang bersifat materi ya. Ada sesuatunya, barangnya yang kita berikan ya. Contohnya kita memberikan nafkah kepada keluarga, itu juga bisa bernilai sedekah. Apa yang uang kita keluarkan ya buat membiayai kehidupan anak bini itu ya kan, itu juga bisa bernilai sedekah. Atau ada fakir miskin ya kita berikan, atau bentuk uang ya. Itu namanya namanya sedekah madiyah ya. Tapi juga ada sedekah yang namanya sedekah ma'nawiyah yang bukan bentuk ya bukan harta ya kan ya, tapi ya perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu juga bisa bernilai disebut dengan sedekah ya. Jadi sedekah ini enggak semata-mata uang materi ya kan. Jadi kita pahami sedekah itu kontennya sangat luas kan. Barangkali kan selama ini yang dipahami banyak orang sedekah itu identiknya duit ya, duit. Padahal ya sedekah itu bukan hanya bentuk madiyah doang, juga ada namanya sedekah ma'nawiyah kan, sedekah ma'nawiyah ya kan. Seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sedekah kan. Zikir ya kan, iya kan, kita zikir ya kan, memberikan nasihat, memerintahkan kepada amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah sedekah. Ta'limul ilmu, taklim yang ngajarin orang ya, itu juga sedekah ilmu ya namanya kan ya. Nah itu juga banyak, jadi itu dari jenis sedekah ya kan. Jadi ada namanya sedekah madiyah, ada sedekah ma'nawiyah ya, itu aja memang ya. Doain orang pasukan, doain ya orang orang lain gitu, sedekah namanya ya kan. Nanti akan kita singgung sedikit nanti terkait dengan sedekah terhadap orang yang sudah mati ya kan ya. Sedekah itu bukan hanya orang yang hidup doang ya. Sedekah juga bisa kita lakukan kepada orang yang sudah mati ya kan. Banyak ya bentuknya ya. Kemudian kalau masalah keutamaannya, fadilahnya tentunya sedikit banyak sudah kita tahu ya. Sedekah kenapa sampai termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya ini, sehingga bisa menyelamatkan kita dari azab kubur ya kan. Ya fadilahnya diantaranya ya tentunya dalam hadis itu kan mana qasat shadaqatun min malin ya. Sedekah harta tidak berkurang dengan sebab disedekahkan. Jadi sedekah tidak mengurangi secara zahirnya memang uang yang kita sedekah itu nilainya berkurang. Jadi 100.000 disedekahin 50.000 ya memang kurang jumlahnya, tapi ada hakikatnya bertambah, ini keberkahannya ya. Jadi al-barakah yang mendapatkan keberkahan dari harta yang kita sedekahkan gitu. Kemudian juga sedekah ini bisa menjadi sababun lin najati ya, min ahwali yaumil qiyamah, bisa menjadi sebab keselamatan yang bisa menyelamatkan kita dari ya hari kiamat nanti. Dahsyatan kejadian yang luar biasa nanti kita alami pada hari kiamat ya kan. Pada masa bagaimana panasnya kan, dengan sedekah ini kata
Ada ungkapan kullu mri'in fi zilli shadaqatihi hatta yufshala bainan nas. Setiap orang nanti akan berada di naungan sedekahnya, sehingga nanti sampai diputuskan lah di antara manusia siapa yang masuk surga, masuk neraka. Kan kita nunggu tuh pada masuk kan ya lama kan, ya, panas kan. Nah bagi orang yang punya sedekah, rajin sedekah, insya Allah sedekah itu akan menjadi zillun, ya, akan menjadi naungan, ya, naungan pada hari kiamat nanti. Itu fadilahnya tuh. Juga sedekah ini bisa menjadi sababun li takfiri dzunub wa khotoya, bisa menggugurkan, menghapuskan dosa dan kesalahan kita, ya kan. As-shadaqatu tudfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, ya, menghapus kesalahan, sebagaimana api bisa memadamkan air bisa memadamkan api, ya itu. Kemudian juga sedekah ini juga tadi itu ya, juga bisa menjadi pelindung, ya, pelindung dari azab kubur, ya kan. Nanti ketika kita mati di dalam kubur kita, nanti sedekah itu akan menjadi pelindung kita, datang melindungi kita kalau yang punya sedekah, ya. Kemudian juga orang yang sedekah ini nanti dia akan mendapatkan fauzul munfiq bi du'ai malaikah, ya. Akan mendapatkan doa, ya, memperoleh doa dari malaikat, didoain malaikat, ya. Yang kan seorang yang sering sedekah akan didoain supaya hartanya terus, ya, bertambah, diganti yang lebih baik, ya. Sebaliknya orang yang agak mau sedekah disumpah didoain supaya hartanya binasa, rusak, ya. Dan juga sedekah ini nanti bisa bisa tastadlibu ad'iyatan nas, ya, bisa menarik, ya, bisa datangkan doa manusia. Otomatis tuh, ya, orang yang kita sedekah pastinya yang kita kasih sedekah dia akan doain kita, kan. Iya kan, itu doain supaya lancar rezekinya, ya kan, memudahkan urusannya pasti. Dan juga tujuannya dan hikmah yang lain adalah bahwa sedekah ini tuh, ya, tadfa'u an sahibiha adzabal qabri. Dan yang bagaimana yang bahas kita bahwa sedekah ini akan menolak, ya, azab kubur dari orang yang melakukannya, ya. Dan juga tuhawinu alai syada'id dunya wal akhirah, akan juga sedekah ini bisa memudahkan, meringankan, ya, ya, meringankan kesulitan dunia dan akhirat, ya. Juga innaha tudfi'u harul kubur, juga akan memadamkan mengademin panasnya kuburan. Sempit kan, kalau kayak kita ada harus sempit kan gerah kan. Kita aja kalau ada ruangan yang sempit kan gerah kan, luar biasa. Sama kuburan begitu, apalagi kuburan yang memang berapa meter. Nah, tapi orang yang sedekah itu maka kuburannya akan terasa sejuk, ya, ya, adem, kan. Iya kayak kita di ruangan ini kan adem, ya, kan. Jadi kalau pengen kuburan adem nanti banyakin sedekah. Nah itu karena bisa bikin adem, ya, ngademin kuburan orang yang mati nanti, nah itu. Dan juga sedekah ini bisa menjadi, ya, dawaun lil amradil jasad, ya, bisa menjadi obat bagi penyakit fisik, ya, obat, ya. Dawu mardokum bis sedekah, obati, ya, orang yang sakit dengan sedekah. Orang yang punya sakit, ya, insyaallah orang lagi sedekah, ya, insyaallah dengan wasilah dan sebab kita banyak sedekah, kalau kita punya penyakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, ya, disembuhkan. Nah itu sedekah, banyakin sedekah, ya, kan. Nah, bisa jadi juga bener banyak nih, ya, kalau ya. Kemudian juga terkait dengan sedekah, mungkin kita nanti kan dengar istilah sedekah jariyah, ya. Jadi sedekah itu adalah
Ada yang namanya sedekah madiyah, ada sedekah ma'nawiyah, ada yang sedekah jariyah, ada sedekah namanya sedekah muaqqatah. Ya, istilahnya. Mungkin lah yang sering kita dengar itu sedekah jariyah ya. Ya. Lawanannya sedekah muaqqatah ya. Atau akad ini artinya sementara. Kalau batas waktu tertentu. Kalau jariyah ini itu ngalir. Jadi sedekah jariyah itu sedekah yang as-sadaqah allati yastamiru sawabuha ba'da mautil insan ya. Jadi sedekah yang pahalanya terus ngalir meskipun orangnya sudah mati. Itu namanya sedekah jariyah. Kenapa disebut sedekah jariyah? Jariyah artinya apa? Artinya mayabqa asluhu, kalau sini mayabqa asluhu wa yastamiru intifa'u bihi. Ya, artinya bendanya apa? Ada, tetap ada, tapi manfaatnya terus ya, kayak orang wakafin tanah gitu kan, tanahnya ada, orangnya mati tetap, selama itu dimanfaat terus akan ngalir terus itu, selama dimanfaatkan akan terus ngalir pahalanya gitu kan. Ya kalau yang sedekah muaqqatah mah sedekah yang pentingnya seperti memberikan duit yang enggak bakal kekal, kasih makanan ya, konsumtif ya, ibaratnya sifatnya makan gunakan habis, itu namanya sedekah muaqqatah. Itu bedanya ya. Ada kalau yang sedekah jariyah itu yang terus pahalanya, ada juga yang istilahnya wakaf, masuk wakaf juga sedekah jariyah ya, umumnya sedekah jariyah. Nah itu, jadi paham ya bedanya ya dari ya. Jadi ada sedekah namanya madiyah, ada namanya sedekah ma'nawiyah ya, ada sedekah jariyah, ada sedekah muaqqatah. Nah, kemudian lanjutnya terkait dengan sedekah ya, ini ya kira-kira apa kira-kira tipnya ya kan, tip untuk kita bisa sedekah. Ini kan memang berat ini ya, sedekah ini masuk ibadah yang berat ya kan, kita lakukan ya. Ya karena memang sifat manusia yang sifat tamak itu salah satunya ya, kenapa sedekah itu berat. Nah ini kadang kira-kira apa kira tipnya ya, caranya ya, supaya kita bisa sedekah rajin sedekah atau mau sedekah. Yang sudah bersedekah ya mudah-mudahan ya terus ya. Kalau yang belum, nah ini bagaimana untuk membangkitkannya nih supaya kita mau ya. Ya pertama adalah tipnya adalah kalau kita belum pernah sedekah dan kita ingin mau bersedekah, supaya mau bersedekah adalah menyadari. Yang pertama menyadari bahwa harta yang kita miliki ini adalah titipan ya, yang akan dimintai jawaban. Itu. Jadi menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah titipan yang pasti dimintai jawabannya. Bahkan jawabannya lebih berat, lebih banyak ketimbang yang lain ya. Kan? Kalau ilmu, badan, umur itu hanya satu pertanyaan aja yang diajukan kita. Untuk apa kita gunakan? Kan dalam hadis kan ada itu ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kan hatta yus'ala an arba, tidaklah bergeser ya kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi ya, tentang umurnya kan, untuk apa dia habiskan digunakan. Wa an jasadihi kan, untuk apa tubuhnya itu digunakan. Dan yang ketiga tuh wa an malihi, itu 2 pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fi manfaqah. Kalau umur tubuh tadi 1 doang, untuk apa digunakan, umur dihabiskan. Tapi ketiga tentang harta, pertanyaan 2 itu ya, min aina iktasabahu wa fi manfaqah, dari mana dapetinnya dan untuk apa digunakan. Jadi mananya dan ternyata penanggungan harta ini lebih berat tanggung jawabnya kan? Yang keempat ilmu kan, maja amilah bihi, apa yang telah diamalkan.
Tuh itu Pak. Nah kalau kita sadar ini insya Allah Pak, kita akan termotivasi ya, terdorong untuk mau tergerak mau untuk bersedekah, mudah-mudahan ya, menyadari ya kan. Karena kalau kita nggak penuhi hak-hak harta itu kan berat ya kan. Kita nggak dilarang untuk memiliki harta, bahkan suruh kaya kalau bisa mah, kaya semua orang Islam ya, ada yang miskin kalau bisa mah kan, nggak dilarang gitu supaya orang nyari harta, tapi jangan lupa ya. Tapi kan ada dalam mencari harta itu kan ada Pak, ada adab-adabnya itu ya kan, cari yang halal ya kan. Kemudian jangan sampai membuat kita lalai dari kewajiban kita. Dan yang ketiga Pak, jangan sampai lupa tentang haknya, hak harta, zakatnya, sedekahnya. Kalau adab-adabnya, haknya kita penuhi ya nggak masalah, insya Allah Pak kita selamat kan? Ya kan? Nah itu ya, dari itu ya. Kedua Pak, jangan menunggu banyak rezeki, sedekah aja ntar ya, jangan dulu. Kalau sedekah itu kan nggak mesti duit tadi kan ya, kan ada sedekah yang maknawi ya, apa aja kan? Kita ketemu senyum orang aja sedekah ya. Kita zikir sedekah, kita baca subhanallah Allahu akbar itu udah sedekah kan? Banyak peluang untuk kita bersedekah ya. Kalau uang ya nggak perlu uang banyak, berapapun ya, karena orang yang dilihat kan bukan jumlahnya, penting apa? Keikhlasannya kan? Mungkin kita masukin kotak cuma 10 sebang 2.000, kalau kita ikhlas ya, itu lebih berpahala ketimbang 100.000 ya, 1 juta tapi ada riak di situ kan, sedekah pengennya disebutin ya, diumumin. Kalau enggak marah sama pengurus masjidnya, kenapa? Nah, itu udah adalah pahalanya begitu tuh ya. Dia doang, jadi ada itu. Udah pakai kelas. Jadi jangan menunggu ya, nunggu banyak rezeki ya. Tadah kalau jangan. Justru kita lagi susah, justru itu buat pemancing sedekah. Kemudian memahami makna dan manfaat sedekah. Nah ini supaya kita mau sedekah itu ya harus kita ketahui, harus sudah mengetahui manfaat, fadilah, keutamaan dari sedekah tadi itu kan tadi sudah saya jelaskan tadi itu. Yang manfaatnya luar biasa. Ini kalau barangkali orang yang nggak mau sedekah itu mungkin barangkali belum paham ya tentang manfaat, fadilah daripada sedekah yang tadi bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, untuk bisa nerangin kubur kita. Nah itu. Kemudian juga ya, untuk bisa sedekah, niatkan sedekah itu sebagai bentuk syukur pada Allah. Kalau sudah begitu banyak ngasih kenikmatan kepada kita ya kan, kita sedekah sebagai bentuk syukur itu diantara kita sedekah itu niatkan, insyaallah bisa kan. Kemudian yang selanjutnya adalah bergaul dengan orang yang rajin sedekah ya, gaulnya sama orang yang jangan orang pelit nah, atau bawa antar kita ya. Kalau pengen mau tergerak sedekah ya gaul, cari ya, orang yang rajin sedekah ya, jangan yang orang pelit jangan ditemenin nah, jadi kita jadi agak pelit juga. Nah itu ya. Langsung nih apa aja dulu. Tentang sedekah buat mayit belum ya, kawan ya ini bapak ya kawan sedekah mayit doang ya, ini mah besok dah ya. Lanjut ya, nggak apa-apa. Tanggung dikit lagi nih. Ya. Terkait dengan tadi sedekah ya. Nah sekarang ini masalah penting juga nih terkait tentang sedekah ya pada orang yang sudah mati nih ya kan. Baiknya barangkali nah ini dalil-dalilnya nih penting nih ya kan. Kira-kira nyampe enggak nih ya kan.
sedekah atau manfaatnya. Ya. Terkait dengan sedekah kepada orang yang mati ini, Pak, hampir sebagian besar, Pak, ulamanya sepakat, Pak, bahwa yang namanya sedekah ini apa? Sampai ya pahalanya. Bahkan kalau kita banyak hadis-hadis itu, Pak, yang menyerangkan tentang apa? Sampainya apa? Pahala sedekah pada orang yang mati ya. Bahkan sedekah ini menjadikan apa? Hadiah, bisa menjadi hadiah yang luar biasa ya, yang bisa buat orang mati itu pada gembira, senang kan? Ya, diantara gini pernah ada dari hadis Abu Hurairah namanya, Nabi pernah bersabda, ahdu limautakum, berilah hadiah kepada orang yang mati. Kulna, kami bertanya, kaifa nuhdi ya Rasulullah mauta, bagaimana kami memberikan hadiah kepada orang yang mati? Qala, lam jawab, as-shadaqah wa du'a. Jadi sedekah dan doa ini adalah apa? Bisa menjadi hadiah ya kan? Layaknya orang dikasih hadiah kan tentunya apa? Seneng nggak? Seneng, maklum. Nah, ini diperkuat dengan hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Dia pernah berkata, ya, tanya Nabi, ya Rasulullah, inna ijanata sodak an mautana, apabila kita telah bersedekah untuk orang yang mati, wa nahujju anhum, juga menghajikan mereka ya, mungkin waktu hidupnya Pak belum sempat haji lalu kita hajiin, wa nad'ulahum, lalu kita doain mereka, fahal yasilu jalika ilaihim, apakah itu semua sampai itu pahalanya kepada mereka tuh, yang orang yang kita sedekahin, yang kita hajiin, yang kita doain? Qala, kami jawab, na'am, ya. Artinya apa? Sampai ya. Bahkan Nabi wa yafrahuna, bahkan kata Nabi mereka gembira, senang kan? Kama yafrahu ahadukum bitobaq ija uhdiya ilaihi, sebagaimana gembiranya kalian apa ketika dikasih apa makanan tuh, dihadiahin makan tobak itu wadah ya, piring makan, girang kan ya kan, senang ya kan, orang tahlil aja pulang nenteng besek seneng ya, kasih hadiah kan. Iya, orang hidup aja kasih hadiah seneng ya kan. Ya. Apa mau kasih hadiah umroh Mas Eno? Wow. Yang rajin ngaji nggak pernah absen dapat hadiah umroh. Amin. Girang nggak? Girang. Atau kita umroh bareng-bareng gratis. Lagi girang ada hadiah umroh ya, ada hadiah umroh kan? Lah sama orang mati gak Bah? Mereka senang gembira kan? Ya, cuman kita nggak tahu aja ya kan? Nah, ya kan? Malah ada yang bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi, ada orang bertanya, ya Nabi Allah, sip lana al sadaqah lil amwat. Itu bagi apa? Berikan apa? Gambarkan kepada kami. Ya, bagaimana itu sedekah itu, Bah? Tentang sedekah bagi orang yang mati itu. Itu gambaran gimana? Ya, apa? Gambaran pahalanya, bentuknya gitu. Kata Nabi, Bah, innaka ya, tatasaddaq an mautika bi shadaqatin fayajihu malakun minal malaikah bitobakin min nur. Kemudian kata fayaj'aluha ala tobak, jangan walaha nurun satiun fi sab'is samawat. Artinya gini ya, artinya jika kamu bersedekah untuk orang mati, maka nanti akan datang tuh salah satu malaikat ya, malaikat apa dengan membawa tobak min nur, apa nih, nampan dah wadah dari cahaya. Lalu apa? Fayaj'aluha, lalu bah malaikat tadi meletakkannya tuh, menjadikannya, meletakkannya apa? Fayaj'aluha, itu bah kembali ke sedekahnya nanti bah ditaruh tuh di nampan tadi itu yang dari cahaya kan ya. Pas taruh nampan lahan nur, maka bah sedekahnya kan mengeluarkan bah cahaya satiun yang apa terang ya, sampai apa menerangi bisa mawat 700 tahun itu terang bah sampai menerangi 700 tahun kan. Payakumu, lalu bah malaikat tadi yang bawa tadi payakumu bah berdiri apa ala safiri qabri, di pinggiran kuburannya, kuburan orangnya bah yang kita kirimin sedekahin ya. Sedekah niat orang tua namanya, sedekah kita niatin buat orang tua kita, nanti tuh yang malaikat tadi bah berdiri tuh
apa? Dekat pinggiran kuburannya. Fayunadi lalu manggil tuh malaikat tadi. Kan? Assalamu alayka, kata malaikatnya. Ya sahibal qabril gharib, wahai penghuni kubur yang apa? Gharib, yang asing, sepian, sendirian ya. Kan? Inna ahlaka ahdau ilaika bihadiyatin faqbalha. Sesungguhnya keluarga kamu ngirimin hadiah nih buat lo. Faqbalha, terima. Tuh. Apa? Seneng gak kira-kira mayat tuh? Kasih hadiah. Kan? Nah, iya, kalau nggak percaya mati lu dah. Entah kita kirimin sedekah, niatin sedekah buat si Fulan bin Fulan. Nah, nyampe nggak tuh? Ntar dibawain tuh malaikat tuh sedekah itu. Seneng, ya kan? Kalau nggak percaya apa? Kalau nggak percaya tuh boleh baca kitabnya dalam kitab An-Nawadir ada itu. Kitab An-Nawadir ditulis itu. Namanya kitabnya An-Nawadir. Ya, namanya Nawadir itu kan langka, artinya Nawadir jarang. Makanya kitabnya bang. Nama kitabnya itu Nawadir, nama kitab An-Nawadir, artinya jarang, langka memang. Itu banyak cerita-cerita apa kaitan itu. Kalau pengen jelasnya itu bang, saya menukil dari itu ya. Jadi itulah bahwa sedekah, doa itu yang kita bacain bang, ya kan? Kita tahlil itu kan doain itu sampai, soalnya doain kita baca buat orang mati itu sampai, sedekah sampai, nah. Nah kan, dalilnya. Nah, kalau pengen meyakinkan lagi, saya banyak nih dalil yang apa? Saya turunin, saya nukil ya, supaya apa? Karena kan ada yang saya hafal, yang kagak ya. Nah, ada yang panjang, yang pendek. Nah. Yang jelas intinya sampai. Bahkan Imam Abu apa? Ada dalam kitab Bilubil Lubab ini. Katanya, kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, ya, ataupun benar enggaknya hadis, ntar tinggal ditanya aja nih, Pak, yang ahli hadisnya nih. Karena saya tukil dari kitab Lubil Lubab. Katanya apa? La tansau mautakum fi kuburihim. Jangan kalian melupakan ya. Jangan kalian lupakan orang yang sudah mati ya di kuburan mereka. Wa mautakum yarjuna ihsanakum tuh. Orang yang mati itu mereka semua berharap Pak, kebaikan kalian. Minta doa, kirimin doa, itu sangat mengharap dia, sangat mengharapkan sekali. Wa mautakum mahbusuna, mereka apa? Tertahan, yang nggak bisa ngapa-ngapain di kuburan, terpenjara ya. Yargobuna fi amalikum bir. Benar pengen dah mereka melakukan kebaikan kayak kita pengen, pengen buat sholat, pengen berbaik, tapi nggak bisa karena udah mati, mahbusun di kuburan, kan? Pengen berbuat baik, beramal, wahum layak turun, tapi mereka tidak mampu. Karena itu kata Nabi, ahdul ila mautakum as-shadaqah wa du'atu. Maka itu kasih hadiah, kirimin hadiah kepada orang yang sudah mati, apa? Sedekah dan doa. Nah ini kan berarti luar biasa ini ya. Jadi itu berarti. Ya. Juga dalam ini banyak nih ya. Dan sedekah ini apa? Juga salah satu bentuk apa? Ya bentuk birrul walidain juga ya. Bentuk bakti kita kepada orang tua, ya kan? Hanya kata ada Nabi ya. Wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan. Ya. Demi zat yang mengutusku sebagai nabi, ma min abdin rajahul malan, tidak ada seorang hamba yang diberikan rezeki summa barra walidayh, kemudian dengan rezeki tadi dia berbakti kepada orang tuanya, karena ma'fil jannah ya, maka dia akan berada surga bersamaku. Lalu faqala rajulun, lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, fa ilam yakun lahu walidani fid dunya fama yaf'alu. Ya Rasul, bagaimana kalau dia nggak punya orang tua yang masih hidup di dunia, ada orang tua mati, gimana? Apa yang dia lakukan? Kata Nabi apa? Ya tasaddaqu anhuma, bersedekah untuk kedua punya. Berarti apa? Dianjurkan apa? Nabi menganjurin kalau memang kita nggak punya orang tua yang mau meninggal, ya sedekah, bakti kita diantaranya. Nah, banyak sedekah niatin buat orang tua. Nah, dengan apa? Bi'at amit ta'am, boleh dengan apa? Ngasih makan, ya, ngasih makan duit apa gitu buat niatnya nanti buat orang
wa qiraatil Quran, atau kita baca Quran, nanti pas sudah hatam kita baca, kita niatin kirimin pahalanya apa buat orang tua kan. Allahumma apa niatnya gimana, boleh kan, saya niatkan apa yang saya baca ini pahalanya untuk apa, untuk si fulan, itu boleh gitu. Nah, au biddu'a, atau dengan doa abang, doa nggak bisa. Kalau duit mungkin memang kita susah ya, boro-boro ya, mungkin alasannya boro-boro sedekah buat orang tua, saya gaya hidupnya susah, doa abang nggak bisa. Nah iya, jangan sampai lupa doa mah ya kudu ya. Iya, kalau udah nggak doain juga apa, berarti kita ngebuat enak banget mah. Pak intarokah tuh, tapi kalau dia ninggalin semua tadi, mas sedekah kagak, doain kagak, kan boro-boro kuburan itu pak orang tua, udah nggak kelihatan, ngalang-ngalang kan, nggak, berarti nggak pernah dibersihin, ngetengokin ya kan, doain kagak apa kagak. Nah itu pak fakod akoh, maka dia setelah dianggap berdurhaka kepada duanya, jangan. Nah itu jangan sampai kita pak, itu banyak nih intinya apa, intinya bang. Ya, ini mudah-mudahan hadis ini menambah keyakinan kita ya, bahwa apa yang kita lakukan selama ini, kita baca doa, sedekah itu insya Allah wah, pahalanya sampai dan bermanfaat buat orang yang sudah mati, dan juga bermanfaat buat kita juga yang hidup nanti ya. Nah, karena nanti bisa jadi pelindung, penjaga kita dari azab kubur ya. Itu barangkali ya yang saya sampaikan ya, 2 poin dulu, nanti sisanya ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya guru, berkaitan dengan sodako, kadang-kadang di keluarga besar kita atau di orang-orang terdekat kita juga masih banyak yang membutuhkan bantuan dari kita. Lebih utama mana, atau keluarga kita, atau mungkin dari masjid-masjid atau tempat-tempat lain yang ingin kita sedekahkan. Jadi pertanyaannya yang lebih utama dari keluarga kita atau di keluarga kita. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau segi abduliyahnya ya, sedekah itu kepada siapa ya, tentunya apa, kerabat kita dulu tentunya ya. Kalau memang ada keluarga kita yang memang susah, yang membutuhkan, justru itu dulu yang harus kita apa, dahulukan, baru tetangga yang dekat, baru yang lain kalau nggak ada. Karena kan kalau kita kerabat itu kan bukan hanya apa sedekah juga pak, ada silaturahimnya juga, silahnya juga sedekahnya juga situ. Kalau orang lain kan apa, hanya sedekah doang, tapi silahnya agak ada. Makanya lebih abdolnya ya ke kerabat dulu. Kalau memang ada, seandainya kita mau sedekah ya, kita siapa yang kita kasih, yang kita dulu ya, lihat dulu kerabat kita ada nggak kira-kira yang membutuhkan, yang susah. Kalau ada, itu dulu yang diduin. Jangan orang lain mana-mana ya kita kasih, ada saudara, tangga ya, bukan satu engkong ya kita nggak kasih gitu, nggak kita kasih. Nah itu salah juga ya. Itu yang utamanya kalau hidup abduliyahnya ya, itu harus keluarga dulu, kerabat, karena itu ada silah dan sodakohnya kan. Kalau orang lain kan hanya sodakoh doang, ada pahalanya, pahala sodakoh doang. Kalau sama kerabat kan ada 2 itu, dapat pahala silaturahimnya juga sedekahnya. Makanya dalam hadis juga di dalam dapat ulama itu ya harusnya korib dulu, yang dekat tuh, terdekat. Ayo. Ada lagi? Ada lagi? Baru mau nanya. Ini masuk ke depan.
izin bertanya guru terkait yang orang meninggal dengan keterbatasan lahan pemakaman ya. Kan sekarang ini juga banyak sekali makam itu yang ditumpuk-tumpuk bahkan lebih dari 2 atau 3 jenazah dalam satu lubang gitu ya. Maksudnya idealnya itu seperti apa? Terus ada kaitannya nggak sih dengan misalkan dia ada mendapatkan ajab kubur atau yang kubur dalam satu bumi itu, jadi jenazah Tiga aja. ya itu aja. Makasih. Assalamualaikum Ya. Nah ini kan pikiran kita kan itu kan kalau pandangan apa secara dunia ya. Iya. Kalau pandang akhir beda tetap. Ya, orang yang sampai lupa orang kalaupun dia matinya maunya nggak dikubur kayak ada yang udah hangus dulu ya, udah nggak ada jasadnya, ya kan, udah hilang lah itu ya. Tetap dia apa? Ketika udah mati itu ya, ada sisa juga, ya kan. Ya, kalaupun nanti murid matinya dikubur kayak mau kagak, dikubur ditumpuk mau kagak, itu masalah. Ya kan, kita kan berarti pandangan ada dunia, itu kan dunia. Kalau akhirat lain nanti. Iya, jangan samain, ya nggak usah bingung. Iya, kalau mau ditumpuk mayatnya nih, yang satu yang baik orang kagak disiksa, yang baik akan dapat sih, yang baik dapat nikmat. Ya kuburannya diluaskan ya. Yang mungkin nggak baik disempitkan, lahan kuburnya satu sama tuh lah itu bilang itu jangan mikir nilai dunia, jangan pandangan pandangan akhirat agama beda, jangan pikir begitu mikirnya ya.